Simung, Simung, awas, awas. Simung. Telepon dia lagi. Telepon dia lagi hang. Dia ngomong telepon. Enggak, Pak. Simung guys. Simung guys. Atau tak gue. Oh, lama ya. Kabar nggak Fendi? Ada. Anu batin no obi itu. Mana nih kawan itu? Langsung aja. Langsung. Main aja nih beri. Oh. Ini balik. Udah sembuh batuknya. Udah sembuh belum, Dian? Belum. Simung. Mikirin apa kakak pertama ya, Pak? Mikirin apa? Simung si An. Ini banyak tuh Bandi, hijau. Bini laki. Laki itulah yang nak diberi orang anak. No. Dia senang tuh main sama Iren. Ada kan jauh. Kenapa tak jauh? Oh, đợi để đi chặt tới như nè. Cá cái cút đi một cái lát reng mà nó tổ. Limpahan jasa berarti. Oh, di ini kok. Ini yang nomor 2. Nomor 2. Ya, tolong nanti Pak. Ini Pak. Ini besok.
lo, Kendo. Balikin lagi tadi lo. Itu. Ditanya. Ambil ya. Jepit di tali itu. Ya, enggak. Fokus, Kendo, fokus. Fokus. Duduk. Hah? Ya, dia murah itu lagi baik-baik. Dia mau. Wah, video ini. Belum tunggu di sini. Video ini. Tuh, bantai dong. Ada kemajuan nih.
Masuk tanggal berapa nih Iren? Masuk tanggal berapa? Bukan motor terang, jauh. Oh, benar. Ya, ada tidur. Awas itu mau masuk itu. Mau masuk itu. Mau masuk ke tempat itu duduk. Nah. Awas jaga pintu. Jaga pintu. Jangan bisik ya. Udah apa sih bisiknya itu ada balok. Lampu apa tuh? Ya. Nah, kadang di wihara yang diperhatikan, perhatikan hal-hal dasarnya juga. Cara namaskara, kalau misalnya namaskara tidak tepat, kelihatan sekali. Kadang mau gimana, bukannya tidak pernah diberitahu, sudah diberitahu tapi juga kurang bisa prakteknya. Ya, kadang dilemanya di sana. Kalau dibiarkan saja ya juga tidak apa-apa juga, cuma begitu mungkin ada biku-biku besar. Nah, itu beliau akan lihat katanya bagaimana. Memang kadang hal-hal yang dasar-dasar inilah yang di dalam Buddha Sasana kita banyak terlewatkan. Banyak memang sudah ranahnya naik tingkat tinggi, samadhi, jhana, sotapanna, sakadagami, anagami, arahat. Tapi cara namaskara ini bagaimana, cara baca parita bagaimana, Pancasila juga tidak hafal. Banyak yang seperti itu. Memang kalau dibilang sulit, tergantung masing-masing kriteria.
Ada orang-orang yang anggap memang praktek-praktek seperti itu ya tidak penting. Tapi di dalam Buddha Sasana kita, kalau tidak tahu dasar yang seperti ini, jadi makin lama juga tidak tahu mau bagaimana. Jadi semakin praktis. Sudah mungkin datang ke Dhammasala, lihat rupang Buddha juga sudah tidak perlu namaskar, langsung duduk aja meditasi. Yang penting kan jaga pikiran. Ya memang benar. Yang penting itu jaga pikiran. Tapi cara menghormat yang dasar, bukankah itu juga ajaran Sang Buddha? Menghormat kepada mereka yang patut dihormati, itu kan ajaran Sang Buddha. Nah, cara menghormatnya bagaimana? Nah, itu cara menghormatnya. Namaskara juga itu cara menghormatnya. Anjali, penghormatan dalam agama Buddha itu kan ada 3. Anjali, anjali dengan rangkapkan tangan di depan dada, itu anjali. Wanda, wanda itu tangannya, rangkapan tangannya diangkat, diangkat ke bagian depan kening. Kalau bisa pasnya itu ibu jari itu tepat di antara kedua alis, posisi ibu jari nih, gitu. Itu wanda. Nah, baru abiwat. Abiwat itu bersujud, sujud dengan posisi 5 titik yang menyentuh bumi. Mulai dari jidat, 2 telapak tangan, 2 siku. Itu. Posisinya juga bokongnya juga tidak diangkat terlalu tinggi. Jadi kalau bisa, kalau bisa dasarnya, jadi kan lebih elok. Memang belajar itu makanya kenapa dari dasar, nah itu kan. Jadi ketika sampai ke tingkat berikutnya, jenjang berikutnya tidak malu, karena tahu dasarnya. Sama seperti orang sekolah, apa bisa begitu masuk langsung kelas 3 SD? Tidak bisa, harus lewat dari kelas 1 dulu, kelas 2 dulu. Walaupun bisa dibilang ya pelajaran yang demikian bisa dengan cepat lah itu diajarkan, tapi memang harus lewat itu dulu. Ada masa, yang masa pendidikan itu ada waktu. Kalau misalnya memang ada sistem pendidikan, sistem didik keras, sistem didik yang biasa-biasa saja, sistem didik yang nyantai-nyantai juga ada, tergantung style. Tapi kalau di wihara kita, karena memang notabene wihara hutan, tempat untuk berlatih kamathana, nah bagi para biku tentunya didiknya ya mirip-mirip seperti militer. Jadi, tapi untuk bikunya ya, untuk biku dan samanera, ya itu akan lebih keras dibandingkan umat awam. Karena umat awam itu kan datang sebagai ibaratnya layaknya tamu, penyokong. Gitu. Para biku samanera, nah itu yang punya rumah. Tentang seperti kalau misalnya ya makobrimob ya, yang anggota brimobnya yang tinggal, nah itu tinggal bagaimana latihannya. Makanya ada sesi-sesi ya, itu ada latihan kerasnya, ada latihan lunaknya. Tapi kalau misalnya lihat ada latihan didik dengan keras juga, ada manfaatnya. Ada satu kisah dalam Jataka, ada seorang raja ketika zaman Varanasi, Raja Brahmadatta yang menjadi penguasa. Raja ini punya seorang putra, pangeran, putra mahkota. Dikirimlah untuk belajar di Takasila oleh seorang guru di sana, yang notabene Takasila itu ternama, guru terkemuka. Nah, biasanya berguru zaman itu tidak berguru seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sekolah tinggi, nah di universitas, nah kita kan tinggalnya di di kosan atau tempat pribadi lah. Tapi kalau zaman itu namanya berguru dengan guru untuk menempuh pendidikan, ya tinggal benar-benar dengan gurunya, sama seperti asrama begitu. Nah, jadi pangeran mahkota ini pun tinggal dengan gurunya itu. Begitu tinggal di sana, nah suatu hari diajak mandi di sungai.
gitu mandi di sungai. Ini mungkin kedinginan ini, Brahmadatta kecil ini. Oh, lihat ada nenek-nenek di sebelahnya itu. Dia sedang cuci kacang tanah. Nah, dia cuci mungkin mau dijual hasil panennya. Nah, kini Brahmadatta kecil habis mandi, kedinginan, mungkin lapar juga. Lihat ada kacang, diambilin, dimakan, ambil makan. Nah, nenek ini lihat, oh, main ambil saja, tidak minta, tidak apa. Langsung mengadukan kepada gurunya. Ada gurunya juga di sana kan. Karena guru bawa murid mandi di sungai, tidak mungkin kan lepas begitu saja. Kalau ada yang tenggelam bagaimana? Nah, pasti diawasi, tapi agak dari jauh. Nah, dilaporkan oleh gurunya, oleh si nenek ini. Nenek ini bilang, nih guru, kenapa muridnya nih tidak tahu sopan santun, ambil kacang saya, tidak minta lagi, langsung dimakanin saja. Nah, kita begitu dengar seperti itu, gurunya pun mulai mau didik muridnya ini. Panggillah Brahmadatta kecil, panggil, ambil rotan. Ambil rotan. Gitu sudah ambil rotan, pukul. Dipukul ya. Aku cuci kaki aja. Aku cuci kaki aja. Dipukul bokongnya. Pakai rotan, bagaimana rasanya? Pukul berkali-kali. Selepas itu juga Brahmadatta kecil ini, wah, merasa pernah dipukul, sudah berubah menjadi lebih baik lah dia. Setahu sakit kan, begitu tahu sakit dia tidak akan ulang lagi. Akhirnya begitu sudah lulus dari sana, diangkat menjadi raja. Oh, begitu menjadi raja ingat dia, ingat dengan gurunya ini. Oh, dulu guru waktu belajar di Takasila, pernah pukul saya. Sakitnya di punggung sekarang sudah hilang, tapi sakit di hati saya ini masih ada. Wah, mau buat perhitungan lah sama guru. Kirim utusan, kirim dari itu pengawalnya, dia suruh utus pergi ke sana ke Takasila, bilang kepada guru itu kalau anak didiknya yang dulu sudah jadi raja sekarang, kini diundang untuk dijamu di istana. Bahasanya dijamu, ingin dijamu. Wah, akhirnya kirimlah ke sana. Begitu tiba di sana, para pengawal bertemu dengan guru itu, mengatakan demikian. Oh, guru itu pun senang. Oh, dulu Brahmadatta kecil dan nakal, sekarang sudah jadi raja. Dia ingat dengan budi baik guru. Mau undang, mau jamu. Nah, siap-siaplah. Wah, ajak istrinya juga, bawa ke istana. Ayo, kita akan dijamu di sana oleh Brahmadatta. Begitu sampai tiba di sana, Brahmadatta pun sambut. Lalu begitu ada di hadapannya. Raja biasa kan duduk di singgasana, duduk di atas singgasana. Sementara gurunya di bawah. Gitu. Brahmadatta ini begitu lihat gurunya, oke, langsung bilang, guru, waktu dulu pernah pukul saya. Rasa sakitnya itu sudah hilang sekarang, saya sudah tidak rasakan. Tapi rasa sakit di hati saya itu masih berbekas, masih ada. Ini saya sudah jadi raja, saya akan buat perhitungan. Saya akan suruh pengawal, penggal, hukum mati. Wah, begitu dengar seperti itu, kaget aja. Wah, langsung dapat hukuman mati seperti ini. Wah, ini namanya guru kan. Dapat kaget seperti itu ya, sudah tidak punya senjata lagi kan, tidak punya apa-apa. Akhirnya sudah makin berani juga, apapun keluar, langsung teriaknya, Brahmadatta, kalau tidak ada hari itu, apakah akan ada hari ini? Bilang begitu gurunya. Kalau tidak ada hari itu, apakah akan ada hari ini? Brahmadatta terkejut dengar itu. Oh, pikir-pikir, benar juga. Kalau tidak ada hari itu, dia tidak dipukul hari itu, mungkin dia tidak akan berubah menjadi baik, mungkin dia tidak akan menjadi raja saat ini. Akhirnya Brahmadatta ini pun terima. Begitu memang
gurunya bijak langsung turun, Brahmadatta dari singgasananya turun, langsung bertekuk lutut, nah sujud kepada gurunya, berterima kasih. Nah, karena hari itulah beliau didik, nah, makanya beliau bisa menjadi orang yang baik, lalu bisa diangkat menjadi raja. Nah, akhirnya setelah itu gurunya pun dijamu, diangkat sebagai penasehat kerajaan. Ini salah satu kisah di mana pada zaman itu, sepertinya kalau saya tidak salah ingat, Bodhisatta ini adalah gurunya itu, guru yang bijaksana. Jadi bimbing muridnya. Kalau Brahmadattanya tidak tahu, lupa siapa, entah mungkin Biku Ananda atau siapa, tidak tahu. Karena banyak baca, banyak juga lupa. Nah, tapi kalau tidak baca sama sekali tidak tahu apa-apa. Ini ingatan memang anicca. Tapi memang kalau bisa itu belajar baca. Oke, kemarin Lumpo Wongsen juga kan ajarkan baca, hafal. Itu maksudnya apa? Sebenarnya itu teknik. Kalau siapa tidak mau Alzheimer, pikun, udah tuanya, itu harus baca. Nah, belajar. Ya, usahakanlah baca 1 halaman, 2 halaman. Pokoknya ada yang dibaca, tutup. Ingat-ingat apa tadi yang dibaca. Nih caranya. Kalau tidak sama sekali, nah, pergi itu ingatan itu. Karena apa? Tidak pernah dilatih. Sama seperti pisau ya. Kalau tidak pernah diasah, tumpul. Nah, ingatan kita juga sama. Saya tidak pernah latih pikiran kita untuk coba mengingat. Nah, lama-kelamaan tidak punya daya untuk mencengkram ingatan itu. Nah, akhirnya apa? Ya makin parahnya itu ya pikun. Nah, seperti Lumpo bilang, ada orang tua sudah makan, habis makan minta makan lagi, sampai akhirnya bingung mau bagaimana. Tangannya itu dikasih apa namanya, seperti kalau itu kan pala itu kan ikan busuk, sambal ikan busuk. Nah, jadi kayak sambal terasi lah kalau di sini. Nah, jadi tangannya itu dikasih itu. Jadi setiap kali dia minta makan lagi, suruh cium tuh tangannya, coba cium, masih bau makanan. Nah, itu sampai seperti itu. Kadang ya memang ingatan ya seperti itulah manusia. Biku Arahat saja bisa lupa ingatan, bisa pikun. Bante Asaji juga pikun, lupa. Tapi ada yang beliau ingat. Jadi pernah ditanyakan, Bante Asaji seorang arahat oleh muridnya beliau, tapi pikun. Tetapi apa yang beliau ingat? Apa yang beliau tidak lupakan? Beliau katakan, yang beliau tidak akan lupakan itu adalah 4 kesunyatan mulia: dukkha, samudaya, magga, nirodha. Nih, dukkha sebab-sebabnya, akhir dari dukkha, dan jalan menuju akhir dukkha. Ini 4 Arya saja tidak akan lepas. Walaupun yang lainnya bisa pikun, mungkin kemarin makan apa mungkin bisa lupa. Tetapi kebenaran mulia itu tidak akan pernah lupa. Ini seorang Aryan seperti ini. Nah, saya siap-siap lah pelimpahan jasa Anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa Cando panaraso yatha mani joti raso yatha sabbitiyo vivajantu sabbarogo vinasatu mate bhawantarayo sukhi digayuko bawa abiwa dana sirisani cang wuddha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang Buta boga bata baca witina apada sume odagada kina dina atho panca balikata
อุปาทิตาศิลาวันโตสัญญาตาบรมจาริโนวุดิงโบกาติมิเชยาปันดิโตกรมาวสังโสเมอาโทอนุปาโตกาตังอนันุตาปิยังเอตังอนุสรังมาโจอริยธัมโมทิโตนโรอิเดวานังปัสสังสันติเปชะสักเกปโมดติติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเต